Pada kesempatan ini, perkenankanlah setelah kami berolahraga sehat, jalan sehat, sepeda sehat, akan sharing tentang betapa pentingnya komunikasi dialogis atau diskusi interaktif yang akan membawa suasana damai, tentram, bahagia dalam sepenuh persaudaraan. Salam sehat, salam bahagia. Buka dulu. Mohon maaf, kami sedang istirahat dari olahraga pagi, jalan sehat dan sepeda sehat. Dan karena masih suasana COVID, kami menggunakan masker. Tetapi ketika saat ini kami hendak merekam, ini di tempat yang relatif agak sepi, sehingga saya memberanikan diri untuk tidak menggunakan masker, jadi relatif aman. Dan pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang komunikasi dialogis atau diskusi interaktif berdasarkan pengalaman saya. Saya secara pribadi dulu tidak bisa untuk diskusi interaktif, untuk komunikasi dialogis. Mungkin karena saya anak pertama dan juga latar belakang yang lain, sehingga ketika saya menjadi seorang bapak atau seorang suami pun saya sifatnya otoriter. Jadi memang istri saya boleh memberikan saran atau usul, juga anak-anak saya. Tapi pada kenyataannya ketika akan memutuskan adalah sesuai dengan kemauan saya sendiri. Saya tidak memperdulikan istri dan anak-anak saya. Dan ternyata di dalam kehidupan ini pun diskusi interaktif atau komunikasi dialogis juga tidak mudah. Sesuatu yang sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Padahal setiap orang adalah memiliki dasar sebagai manusia individual, tapi juga manusia atau makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial harus bisa berinteraksi, harus berkomunikasi dengan orang lain. Tapi pada kenyataannya komunikasi kadang hanya searah, kadang hanya melihat dari sudut pandang searah saja, tidak bisa empati, mengapresiasi, menghargai sudut pandang orang lain, pendapat orang lain. Bahkan kadang-kadang menutup diri dari komunikasi dialogis, juga dari diskusi interaktif, karena takut berbeda pendapat, takut untuk menerima pendapat orang lain. Dan inilah sebenarnya yang harus dikembangkan. Dan saya juga banyak belajar. Dulu saya tipenya hanya searah, tipenya otoriter, dan tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Tetapi di saat-saat seperti saat ini, betapa pentingnya komunikasi dialogis, diskusi interaktif. Saya melihat bagaimana baik itu di talkshow, di mass media, di sosmed, di masa-masa pilkada, pilpres, dan sebagainya, begitu sangat ramai dan saling mempertahankan pendapatnya. Padahal sebenarnya di dunia ini memang tidak mungkin akan sama, akan ada aneka ragam pilihan, akan ada aneka ragam pendapat. Jadi biarlah kita bisa menerima perbedaan pilihan pilpres, pilkada, tetapi bisa saling menghargai pendapat dan pilihannya. Dan dengan komunikasi interaktif, dengan diskusi dialogis, dengan komunikasi dialogis, maka sebenarnya kita akan mendapatkan sudut pandang yang luas, akan mendapatkan kebenaran yang lebih luas
tidak hanya kebenaran sendiri, tidak hanya sudut pandang sendiri, bahwa ternyata di dunia ini banyak kebenaran-kebenaran yang dapat memberikan hikmat dan kebijakan yang lebih baik. Dengan kita bisa mendengar, menghargai, mengapresiasi pendapat orang lain, mengapresiasi sudut pandang orang lain, justru kita akan mendapatkan kedewasaan, mendapatkan hikmat. Kita akan menjadi semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin matang. Semakin kita bisa berkomunikasi dialogis, semakin kita bisa diskusi interaktif, semakin kita dapat memahami, menghargai, mengapresiasi pendapat orang lain, mengapresiasi, menghargai sudut pandang orang lain. Sebenarnya hati kita akan semakin damai, semakin tenang, semakin tentram. Tapi ketika kita menutup diri dan tidak menghargai pendapat orang lain, tidak menghargai sudut pandang orang lain, tidak menghargai pilihan-pilihan kehidupan orang lain, maka kita akan hidup di dalam kondisi yang tidak nyaman sebenarnya, menurut pemahaman saya. Saat ini di sosmed saya melihat dan saya berharap komunikasi dialogis, diskusi interaktif itu bisa dapat semakin berkembang, karena saya melihat banyak orang pintar menulis di sosmed tetapi sifatnya hanya sara. Ketika ada pendapat orang lain atau ada pandangan dari orang lain, kemudian menutup diri sehingga tidak berkembang komunikasi dialogis, diskusi interaktif yang didamba, yang diharapkan. Salam sehat, salam bahagia.